Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita lihat Bu Marina tampilkan gambar makanan dan minuman, di mana setiap hari kita pasti mengkonsumsi makanan dan minuman. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman, maka kita dapat melakukan berbagai aktivitas, salah satunya adalah aktivitas belajar. Pernahkah anak-anak merenung bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari merupakan salah satu karunia dari Allah? Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa, untuk meningkatkan nasionalisme kita. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, selanjutnya Bu Marina selalu menginfokan sebelum mulai pembelajaran, anak-anak dimohon untuk membaca buku cerita atau cerita artikel pendek atau cerita pendek selain buku materi pelajaran. Nah, apa cerita yang sudah anak-anak baca pada hari ini? Apapun cerita yang sudah anak-anak baca, semoga anak-anak dapat mengambil nilai-nilai positif yang dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu buku bacaan yaitu majalah Bobo. Pada saat ini, Bobo tidak hanya tersedia dalam media cetak, tapi juga dalam media elektronik. Nah, pernahkah anak-anak ketika kita sedang berselancar di dunia maya, membuka materi, mencari materi di web atau internet, maka kita tidak asing dengan gambar-gambar dan video seperti ini ya. Kita lihat yang di sebelah kanan ini, nah ada tulisan lewati iklan, ini adalah termasuk dalam video iklan. Kemudian di sebelah kiri juga ada gambar yang isinya tentang iklan, mengiklankan suatu produk kosmetik. Nah, bahkan ketika kita mau menonton YouTube, maka kita tidak lepas dengan yang namanya iklan. Ketika kita menonton televisi, pasti atau kadang kita merasa kesal jika acara yang kita tonton diselingi oleh iklan. Contohnya iklan seperti berikut ini. Baru, kopi hitam Gilus Mix. Wow, bubuknya super halus. Ampasnya cepat turun. Ada aroma gula aren, vanila, dan pandan. Kreatif. Dan gak bikin gembung. Kopi Gilus Mix, kopi hitam anak muda. Kopi Creamy Latte dari biji kopi pilihan dan susu creamy New Zealand. Jadikan kopinya lembut, bikin good mood. Kopi Creamy Latte dari biji kopi. Nah, dari iklan tersebut, iklan sebuah produk kopi, anak-anak sudah dapat menebak apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, tadi Bu Mane sudah menyampaikan beberapa contoh iklan. Salah satunya adalah iklan kopi ya. Di tema 9 ini, subtema 2, pembelajaran 1, kita akan mempelajari dua muatan
pelajaran, yaitu muatan bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Untuk bahasa Indonesia, kita akan mempelajari khusus iklan elektronik, di mana pada subtema 1 kita sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan iklan dan jenis-jenis iklan. Untuk di subtema 2, pembelajaran 1 ini fokus kepada iklan elektronik, meliputi pengertian serta jenis dan karakteristik masing-masing iklan elektronik. Untuk ilmu pengetahuan alamnya, kita fokus pada materi campuran. Campuran ada 2 jenis, yaitu homogen dan heterogen, di mana setiap jenis campuran itu memiliki sifat dan contoh yang berbeda-beda. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menyimpulkan pengertian dan jenis iklan elektronik, menemukan karakteristik setiap jenis iklan elektronik, memeragakan sebuah iklan elektronik, membuktikan kembali sifat-sifat campuran homogen dan heterogen, serta melaporkan hasil percobaan sifat-sifat campuran homogen dan heterogen. Nah, anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, mari kita simak sebuah artikel dari Kompasiana, ya, dengan judul "Kuatnya Iklan Top Coffee Belum Mampu Menggeser Konsumen Kopi Sejati". Nah, di dalam cuplikan berita tersebut, kita dapat sebuah informasi bahwa sebuah merek kopi instan baru belum mampu bersaing dengan merek kopi instan pendahulunya atau merek kopi instan yang lama. Meskipun kopi instan yang baru tersebut sudah dipromosikan dengan iklan elektronik yang melibatkan beberapa artis ternama. Menurut survei yang dilakukan oleh penulis dalam berita tersebut, rendahnya minat beli masyarakat terhadap merek kopi instan baru tersebut karena aroma dan rasa kopi baru tersebut tidak seenak kopi-kopi instan yang lama. Nah, dari artikel tersebut kita dapat ambil beberapa permasalahan ya. Yang pertama, tadi ada di garis tebal, yaitu istilah iklan elektronik. Maka hari ini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan iklan elektronik, apa saja ya jenisnya. Kemudian yang kedua, di berita tersebut disebutkan bahwa kopi instan itu meskipun sudah melibatkan artis ternama, namun penjualannya belum setinggi dengan kopi instan lainnya. Nah, bagaimana sebenarnya karakteristik iklan elektronik? Yang ketiga, tadi ada pernyataan rendahnya minat beli masyarakat terhadap kopi instan yang baru tersebut karena aroma dan rasanya tidak seenak kopi instan yang lama. Kira-kira apa ya yang menyebabkan perbedaan tersebut? Mengapa dapat berbeda padahal sama-sama kopi? Untuk menjawab permasalahan tersebut, mari kita lakukan kegiatan pembelajaran berikut ini. Yang pertama, kita amati dulu. Di sini ada beberapa macam iklan. Kita perdengarkan dari iklan yang pertama. Buat sahabat Citra, Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2005. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Usus adalah Buat sahabat Citra, Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2005. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Usus adalah organ tubuh yang menyerap nutrisi dari makanan dan menyalurkan ke seluruh tubuh sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara baik. Usus yang sehat akan menciptakan sel kekebalan tubuh menjadi aktif. Hal ini karena bakteri baiknya dapat meningkatkan daya tahan tubuh selalu terjaga baik. Simpanlah Yakult pada suhu 0 sampai dengan 10 derajat Celcius dan perhatikan masa kadaluarsanya sebelum diminum. Minum Yakult setiap hari untuk menjaga kesehatan sepanjang waktu. Jadikan pola hidup yang sehat mulai sekarang. Untuk lebih jelasnya, hubungi media sosial Yakult, Facebook Yakult Indonesia, Instagram Yakult_Indonesia untuk dijual kembali atau diminum langsung. Mari, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari.
Nah, itu untuk iklan pertama. Sekarang pada iklan kedua, Bu Mana tampilkan dua jenis iklan yang dua iklan di dalam satu jenis iklan yang sama ya. Kita mulai dari video yang sebelah kiri. Nah, itu ketika kita menonton acara televisi, pasti ada jeda atau iklannya. Perhatikan untuk iklannya, apa saja yang terdapat pada iklan tersebut. Nah, ini iklan yang juga tayang di televisi. Wow, bubuknya super halus. Ampasnya cepat turun. Ada aroma gula aren, vanila, dan pandan. Kreatif. Dan gak bikin gembung. Kopi Gilus Mix. Selanjutnya, setelah anak-anak mengamati beberapa contoh iklan elektronik, marilah kita mencoba mengerjakan LKPD agar dapat mengerti pengertian dan jenis-jenis iklan elektronik serta menemukan karakteristik dari setiap jenis iklan elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan cara pengisian lembar kerja peserta didik LKPD tema 9 subtema 2 pembelajaran 1. Langkah pertama, jangan lupa anak-anak mengisikan identitas, nama lengkap, nomor absen, dan hari serta tanggal waktu pengerjaan. Di sini ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai, meliputi 2 mupel, yaitu mupel Bahasa Indonesia dan mupel IPA. Untuk mupel 1 Bahasa Indonesia, yang kita perlukan adalah buku siswa, yang kedua gambar dan video tentang contoh-contoh iklan media elektronik. Untuk bahan kedua ini akan ditampilkan oleh Bu Guru lewat presentasi PPT. Kemudian yang perlu anak-anak lakukan, yang pertama, mengamati contoh-contoh iklan video elektronik yang diberikan oleh guru. Nanti Bu Guru akan menampilkan 3 video iklan elektronik. Kemudian anak-anak dimohon untuk mengidentifikasi karakteristik atau ciri-ciri setiap jenis iklan elektronik. Yang ketiga, menuliskan hasil pengamatan pada kolom yang sudah disediakan, dan yang terakhir membuat kesimpulan dari hasil pengamatan. Nah, pada sub C, hasil diskusi atau pengamatan, ada 2 pokok yang perlu dituliskan. Yang pertama, di manakah anak-anak dapat menjumpai iklan seperti 3 contoh yang tadi sudah ditampilkan oleh Bu Guru. Misalnya, iklan 1 di surat kabar atau di majalah atau di radio atau di internet dan lain sebagainya. Seterusnya sama sampai iklan ketiga. Tentunya setiap iklan yang sudah ditampilkan Bu Guru tadi memiliki tempat atau media penyebaran yang berbeda. Yang kedua, anak-anak tolong menuliskan karakteristik atau ciri-ciri dari setiap iklan yang sudah diamati tadi. Iklan pertama, apakah terdapat gambar, ataukah terdapat teks, ataukah hanya terdapat suara? Jika ada suara, maka dituliskan terdapat suara. Jika ada teks, maka dituliskan terdapat teks, atau terdapat gambar, terdapat video, dan seterusnya sampai iklan ketiga. Setelah menuliskan hasil pengamatan, maka anak-anak dapat melihat bahwa ketiga iklan tersebut ditayangkan atau disebarluaskan melalui media-media elektronik. Nah, jadi, kita dapat menyimpulkan iklan elektronik itu adalah iklan yang melalui . Nah, berdasarkan media penyebarannya, maka jenis iklan elektronik ada 3, yaitu apa saja? Silahkan dituliskan 3 macam iklan elektronik. Nah, selanjutnya setelah kita mengerjakan LKPD, maka kita temukan jawaban seperti berikut ya. Untuk iklan 1, iklan Yakult tadi, tidak ada suara, tidak ada gambar, maka
iklan tersebut sering kita dengarkan di radio. Untuk iklan kedua, tadi jelas ya ada gambar televisinya, berarti iklan itu sering kita jumpai di televisi. Dan untuk iklan ketiga, itu ketika kita membuka web atau YouTube, kemudian muncul iklan, maka iklan tersebut adalah iklan yang munculnya atau melalui media internet. Lalu kita tuliskan karakteristik atau ciri-ciri setiap iklan. Iklan 1 jelas karena di radio, maka ada suara manusia dalam bentuk percakapan, ada iringan musik, ada suara yang mendukung penggambaran suasana, misalnya suara perut yang sedang lapar atau suara tenggorokan yang haus, dan seterusnya. Kemudian untuk iklan kedua, iklan di televisi, hampir sama dengan iklan di radio, tapi ada tambahannya. Di iklan televisi terdapat gambar atau video dan juga terdapat tulisan karena dia punya visualisasi. Untuk iklan ketiga yang di internet, untuk iklan di internet itu ada yang berupa gambar, ada yang berupa video. Untuk yang berupa video hampir sama ciri-cirinya dengan iklan televisi. Nah, dari hasil kita mengamati dan mencoba, maka dapat kita simpulkan iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya melalui media elektronik, yaitu melalui radio, televisi, ataupun internet. Jenis iklan elektronik ada 3, karena didasarkan pada medianya, yaitu iklan radio, iklan TV, dan iklan internet. Berikut pembahasan pada masing-masing jenis iklan. Buat sahabat Citra, Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2005. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Usus adalah buat sahabat. Selanjutnya untuk yang kedua, iklan televisi, terdapat suara, terdapat gambar dan video, terdapat iringan musik, dan terdapat tulisan. Baru kopi hitam Gilus Mix. Wow, bubuknya super halus, ampasnya cepat turun. Ada aroma gula aren, vanila, dan pandan. Kreatif. Ini contoh yang lain. Nah, lihat di iklan televisi ya, jelas ada logo Ketika hektik bikin lo gak TV-nya. berkutik, stop. Lo butuh 5 minute me time with Top White Coffee. Aroma dan rasanya otentik, panas atau dingin. Selanjutnya untuk iklan internet memiliki karakteristik yang hampir sama dengan iklan televisi, di mana untuk iklan internet ini lebih bervariasi ya. Nah, kita telah menyelesaikan permasalahan nomor 1 dan 2 tentang iklan elektronik. Sekarang kita lakukan kegiatan selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan nomor 3. Masih ingat, permasalahan nomor 3 itu adalah rendahnya minat beli masyarakat terhadap kopi instan baru karena menurut survei, masyarakat tidak menyukainya karena rasa kopi tersebut tidak seenak kopi instan yang lama. Kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan? Mengapa antara kopi instan tersebut terdapat perbedaan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, mari kita baca materi berikut ini ya, tentang zat tunggal, campuran homogen, dan campuran heterogen. Ini tentang materi zat tunggal dan campuran. Nah, sekarang mari kita lakukan sebuah percobaan sederhana untuk menemukan perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama, anak-anak harus menyiapkan
gelas atau wadah yang transparan sejumlah 2 buah, kemudian sendok atau pengaduk, lalu gula pasir, kopi tumbuk, dan air. Untuk langkah kegiatan percobaan, anak-anak memasukkan air dengan jumlah yang sama ke dalam 2 wadah transparan yang ukurannya juga harus sama. Kemudian berilah tanda A pada wadah pertama dan tanda B untuk wadah kedua. Amati kondisi air dalam wadah. Nah, kalau air putih biasanya kan warnanya bening, bersih, tidak berbau, tidak berasa, ya. Kemudian masukkan sedikit gula pasir pada wadah A dan kopi tumbuk pada wadah B. Nah, kemudian campurlah masing-masing. Di gelas A atau wadah A, masukkan gula pasir, kemudian diaduk. Pada gelas B, masukkan kopi tumbuk, kemudian diaduk. Ya, setelah diaduk, silakan anak-anak mengamati dengan menggunakan panca indera, melihat, mencium, dan merasakan. Dilihat apakah zat penyusun campuran pada masing-masing wadah dapat dibedakan. Untuk yang wadah A, silahkan diamati, dilihat apakah air dengan gula masih dapat dibedakan wujudnya, ataukah sudah bercampur menjadi satu sehingga tidak dapat dibedakan. Dan lihat pula pada wadah B, yaitu campuran antara kopi tumbuk dengan air, adakah zat kopi masih dapat dibedakan dari air ataukah sudah larut bersama air. Kemudian yang B, ciumlah aromanya, baik wadah A maupun wadah B, apakah sama atau berbeda dari sebelum dimasukkan zat tambahan dengan sesudah dimasukkan zat tambahan yaitu gula dan kopi. Kemudian yang terakhir boleh dirasakan. Untuk yang wadah A, tadi air dicampur gula, rasanya menjadi bagaimana. Kemudian yang wadah B, air dengan kopi, silakan dirasakan rasanya apakah sama dengan wadah A atau berbeda. Selanjutnya, tuliskan hasil pengamatanmu tersebut pada tabel yang sudah disediakan pada LKPD. Kemudian, analisislah hasil pengamatanmu dengan rangkuman materi yang tadi sudah kita baca bersama-sama, ya. Susunlah kesimpulan dari percobaan yang telah kamu lakukan. Nah, ini hasil diskusi atau tabel pengamatan yang harus anak-anak isi, di mana tadi kita mempunyai 2 wadah, yaitu wadah A dan wadah B. Wadah A itu adalah berisi bahan air dan gula. Bagaimanakah penampakannya, ataukah kita lihat warna larutannya, warna air menjadi lebih keruh ataukah sama dengan saat sebelum dimasukkan gula. Kemudian bagaimanakah aromanya, apakah ada aroma gula ataukah tidak beraroma. Kemudian di sini rasa dituliskan, apakah rasanya tawar atau manis ataukah rasa yang lainnya. Kemudian pada wadah B, antara air dan kopi, bagaimana penampakannya? Tentu sangat berbeda dengan penampakan sebelum air itu mendapat tambahan zat kopi. Nah, dari data pengamatan, setelah kita analisis, hasilnya seperti ini ya. Campuran air dengan gula menghasilkan campuran yang homogen, yang mana antara air dengan gula tidak dapat dibedakan, kan? Kita tidak bisa melihat butiran gula setelah gula itu dicampur dengan air dan diaduk. Selain itu, rasa campuran juga manis, membuktikan bahwa sifat manis pada gula bercampur dengan air, sehingga air terasa manis yang tadinya rasa air putih itu adalah tawar. Campuran yang kedua, antara air dengan kopi tumbuk menghasilkan campuran yang heterogen, di mana antara air dan kopi masih dapat dibedakan karena masih ada beberapa serbuk kopi atau sebagian dari bubuk kopi yang tidak larut dengan air. Rasa campuran menjadi pahit, membuktikan bahwa sifat pahit dan aroma khas pada kopi bercampur dengan air meskipun tidak sempurna.
Nah, kesimpulannya, campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur secara sempurna sehingga sudah tidak dapat dibedakan atau sulit untuk dibedakan. Sifat campuran homogen yaitu dihasilkan dari perpaduan antara sifat-sifat dari zat penyusunnya. Contoh campuran homogen yaitu campuran antara air dengan gula, air dengan garam, dan masih banyak lagi contoh. Untuk campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur secara tidak sempurna sehingga antara zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Sifat campuran heterogen dapat berupa perpaduan antara sifat-sifat zat penyusunnya atau sama sekali tidak saling mempengaruhi. Contohnya pada percobaan tadi adalah campuran antara air dengan kopi tumbuk. Ya. Dari kesimpulan tersebut, mari kita selesaikan permasalahan di depan, mengapa kopi instan yang baru memiliki rasa dan aroma yang berbeda dengan kopi instan lainnya. Ya, kita ketahui bahwa kopi instan itu merupakan ekstrak kopi yang umumnya dibuat dengan mencampurkan biji kopi kering yang sudah dihaluskan dengan beberapa bahan lainnya seperti gula, susu, atau creamer. Nah, di iklan kopi yang tadi sudah kita lihat, ada 3 jenis varian kopi ya. Ada kopi gula aren, ada kopi susu, ada kopi original. Maka sangat jelas bahwa kopi instan itu memiliki zat penyusun yang bervariasi. Dengan adanya zat penyusun yang bervariasi inilah, maka menghasilkan rasa dan aroma yang berbeda. Karena sifat campuran adalah perpaduan antara sifat-sifat dari zat penyusunnya atau zat tunggalnya. Nah, kandungan atau zat penyusun kopi instan yang berbeda tentu akan mempengaruhi rasa dan aroma pada kopi. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Sebagai penilaian keterampilan, Bu Guru minta anak-anak membuat video yang pertama peragaan sebuah iklan elektronik, televisi, produknya bebas ya, karena iklan elektronik televisi berarti harus disertai dengan suara dan video. Kemudian yang kedua, silahkan hasil laporan percobaan tentang campuran homogen dan heterogen. Kalian videokan, kalian laporkan dalam bentuk lisan, kalian videokan, kemudian kirim videonya ke WA Bu Guru. Jangan lupa juga kumpulkan LKPD yang telah kalian lakukan, yang telah kalian kerjakan, dan jangan lupa mengerjakan soal evaluasi harian di Google Form yang nanti linknya insya Allah akan dibagi lewat WA Group. Sekian dari Bu Guru untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak, tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.